Ini dia keputusan bersama 3 menteri mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pertimbangan yang menyebabkan terbitnya keputusan 3 menteri tersebut yaitu: yang pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi, ideologi, dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kedua, bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama. Yang terakhir, bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama. Nah, ini dia 6 keputusan utama SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut di sekolah, khususnya sekolah negeri di bawah pemerintah daerah. Poin pertama, keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang di dalamnya terdapat naungan SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat. Khususnya, kembali diingatkan, yaitu untuk sekolah negeri. Kedua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara A. Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, dan yang B. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Nanti akan diberikan poin-poin contoh atau rule dan model dari seragam poin A yang tanpa kekhususan agama dan seragam poin B yang dengan kekhususan agama. Poin ketiga, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Jadi, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diberi kebebasan untuk memilih apa yang ingin digunakan, seragam dengan atribut dengan kekhususan agama atau seragam dengan tidak menggunakan atribut dengan kekhususan agama. Tidak boleh diwajibkan, juga tidak boleh dilarang. Di sini adalah poin atau esensi dari SKB 3 Menteri tersebut, yaitu dari Kemendagri, Kemendikbud, dan Kementerian Agama. Poin keempat, pemerintah daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau aturan yang melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan. Ada beberapa daerah dan beberapa sekolah yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Maka sejak pengumuman ini, sejak ditetapkannya keputusan bersama ini, pemerintah daerah dan kepala sekolah diwajibkan untuk menghapus aturan atau larangan tersebut. Poin 5, jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar. Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, mendidik, dan atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati atau wali kota. Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur. Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya. Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi. Keenam, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.
Karena kita semua tahu bahwa Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana pandangan teman-teman terhadap SKB 3 Menteri tersebut? Tulis tanggapan teman-teman di kolom komentar, dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini.